Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang analisis wacana. Simak baik-baik penjelasan saya ya. Yang pertama, bidang analisis wacana. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang diikuti oleh ujaran para pengguna medis dan politik. Ada 3 pendekatan yang berbeda untuk memperkenalkan analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu yang pertama, teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Yang kedua, analisis wacana kritis. Dan yang ketiga, analisis psikologi kewacanaan. Ketiga pendekatan ini memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam pembahasannya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Namun, ketiga pendekatan tersebut memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Yang kedua yaitu paket lengkap. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari pindah metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi premis fisiologis, peran bahasa dalam konstruksi sosial dunia, model-model teoretis, pedoman-pedoman metodologis cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Metode dan teori dalam analisis wacana ini saling berkaitan satu sama lain, dan seorang peneliti harus memahami betul tentang premis-premis filsafat dasar agar bisa menggunakan analisis wacana sebagai metode kajian empirisnya. Selanjutnya yaitu premis-premis utama. 3 pendekatan yang telah ditetapkan untuk dibahas secara khusus di sini semuanya didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Dalam karya Burr, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Gergen. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Pengetahuan tentang dunia ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai kebenaran objektif. Realitas hanya bisa diakses melalui kategori-kategori. Dengan demikian, pengetahuan dan representasi dunia ini bukanlah refleksi realitas, namun merupakan hasil yang dicapai dalam mengategorisasikan dunia ini, atau dalam istilah analisis kewacanaan merupakan produk wacana. Kemudian yang kedua, kekhususan kultural dan historis. Burr 1995 halaman 3. Pada dasarnya kita merupakan manusia kultural dan historis, dan pandangan terhadap pengetahuan kita tentang dunia ini merupakan produk pertukaran-pertukaran berdasarkan situasi secara historis di antara orang-orang. Gergen 1985 halaman 267. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Cara dalam memahami dunia ini diciptakan dan dipertahankan oleh proses sosial. Burr 1995 halaman 4, Gergen 1985 halaman 268. Pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial,
tempat kita mengonstruk kebenaran-kebenaran bersama dan membandingkan apa yang benar dan apa yang salah. Yang keempat yaitu hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Dalam pandangan dunia tertentu, beberapa bentuk tindakan menjadi alami, sedangkan bentuk-bentuk tindakan lain tidak bisa dipertimbangkan. Pemahaman sosial yang berbeda terhadap dunia ini menggiring ke arah tindakan-tindakan sosial yang berbeda dan juga konstruksi sosial pengetahuan dan kebenaran memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial. Burr 1995 halaman 5, Gergen 1985 halaman 268-269. Kemudian selanjutnya, dalam analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan, Marianne W. Jorgensen dan Louis J. Phillips meletakkan fondasi-fondasi teoritis dan pedoman-pedoman metodologis untuk analisis wacana dan menjanjikan beberapa contoh konkret analisis wacana untuk masing-masing tradisi. Tujuan pemberian pedoman dan contoh pada 3 bab tersebut adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana cara menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada analisis wacana dalam kerja empiris. Selanjutnya, dari sistem bahasa ke wacana. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa dengan menggunakan bahasa. Kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstruksian realitas. Hal ini tidak berarti bahwa realitas itu sendiri tidak ada. Makna dan representasi itu sifatnya real, objek fisik juga ada, tetapi objek-objek itu hanya mendapatkan makna melalui wacana. Bahasa bukanlah sekedar saluran tempat pengomunikasian informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia ini. Sebaliknya, bahasa merupakan alat yang menggerakkan dan akibatnya menyusun dunia sosial itu sendiri. Selain itu, bahasa juga menata hubungan-hubungan dan identitas-identitas sosial. Maksudnya adalah bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam wacana merupakan alat untuk mengubah dunia sosial. Kemudian yang selanjutnya, genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Wacana terdiri dari sejumlah kejar pernyataan, tempat yang bisa ditetapkannya sekelompok kondisi eksistensi. Wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal. Dari awal sampai akhir, wacana bersifat historis, penggalan sejarah yang memiliki batas, pembagian, transformasi, dan khusus temporalitasnya. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atau realitas. Kebenaran merupakan konstruksi kewacanaan dan rezim pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial itu. Dalam kekuasaan itulah dunia sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian bisa mencapai karakteristik-karakteristik individu dan hubungan-hubungannya satu sama lain, misalnya dalam tindakan kejahatan. Kemudian selanjutnya, pengetahuan merupakan pengawinan yang dilakukan Foucault antara kekuasaan dan pengetahuan, memiliki konsekuensi, yakni secara erat dikaitkan dengan wacana. Wacana memberikan kontribusi terhadap pemroduksian subjek siapa kita dan objek-objek yang telah diketahui. Fase arkeologi Foucault, kebenaran dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk pemroduksian, pengaturan, dan pendifusian kalimat-kalimat. Foucault membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan dengan menyatakan bahwa kebenaran disematkan dalam dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Hal ini dikarenakan
menekankan kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Yang selanjutnya yakni subjek, masih membahas tentang Foucault ya. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejauhan tahan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat. Pendekatan Marxis struktural Althusser secara erat mengaitkan subjek dengan ideologi. Individu menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Proses itulah yang menjadikan individu sebagai subjek. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi yang menyematkan hubungan-hubungan sesungguhnya satu sama lain dalam masyarakat dengan cara mengonstruk hubungan-hubungan imajiner antara orang-orang di antara mereka sendiri dan formasi sosial. Jadi, ideologi merupakan pengenalan yang tidak semestinya hubungan-hubungan sosial yang real. Yang selanjutnya yaitu penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian komunikasi di tahun 1970-an. Namun, sejak akhir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dari beberapa sisi. Yang pertama, diajukan pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yakni pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Yang kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Pendekatan-pendekatan itu telah mengganti pandangan monolitik Foucault terhadap rezim pengetahuan dengan model yang lebih pluralistis, tempat bersaingnya banyak wacana. Pendekatan-pendekatan itu menyediakan teori Althusser yang menyatakan bahwa satu ideologi mengendalikan semua wacana. Di sini kemudian muncul pernyataan bahwa subjek tidak terinterpelasikan hanya dalam satu posisi subjek. Wacana-wacana yang berbeda bias dikatakan memberi subjek posisi yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan. Kemudian pokok persoalan yang ketiga atau yang terakhir adalah kontroversial dalam teori Althusser adalah konsep ideologi itu sendiri. Kebanyakan konsep ideologi termasuk konsep ideologi Althusser menyiratkan bahwa akses pada kebenaran mutlak bias dicapai. Menurut Foucault, kebenaran, subjek, dan hubungan-hubungan antara subjek diciptakan dalam wacana dan tidak ada kemungkinan untuk mendukung wacana dalam kaitannya dengan kebenaran yang lebih benar. Oleh karena itu, Foucault tidak memerlukan konsep ideologi. Teori wacana Locke dan Movie telah mengadopsi posisi ini dan konsep-konsep ideologinya praktis kosong. Sebaliknya, dalam masalah ini, analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan tidak menolak sepenuhnya tradisi Marxis dalam masalah ini. Kedua pendekatan ini tertarik pada efek ideologis praktik kewacanaan, meski mereka menganut pandangan kekuasaan Foucault dengan memperlakukan kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif, bukan paksaan murni. Mereka juga mengakui pentingnya pola-pola dominasi, di mana satu kelompok sosial merupakan subordinasi kelompok sosial yang lain. Dalam analisis wacana kritis Foucault ada gagasan yang dipertahankan, yakni kita bias membedakan antara wacana-wacana yang bersifat dan tidak bersifat ideologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis Foucault memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis lain, misalnya isyarat dan basa-basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik sosial. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen setiap praktik sosial dalam suatu hubungan dialektis dengan saat-saat lain suatu praktik sosial. Hal ini berarti bahwa beberapa aspek dunia sosial berfungsi sesuai dengan logika-logika yang berbeda dengan wacana dan hendaknya dikaji menggunakan piranti-piranti selain yang ada dalam analisis wacana.
Pendekatan teoritis wacana Movie dan Laclau tidak membedakan antara dimensi kewacaan dan dimensi non-kewacaan dunia sosial. Praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Laclau dan Movie tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Itu sendirilah yang sepenuhnya menyusun dunia kita. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Tiga pendekatannya tadi ya sudah dijelaskan di awal. Pada pokok bahasan tersebut, kami akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan-pendekatan dalam kaitannya. Pertama-tama dengan peran wacana dalam mengonstruksi dunia, dan kedua dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memposisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinum. Yang selanjutnya yaitu fokus analitis. Analisis wacana sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris yang sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis. Psikologi kewacanaan difokuskan pada praktik keseharian orang-orang. Psikologi ini senantiasa melibatkan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang ditransformasikan atau dilakukan oleh orang-orang dalam praktik kewacanaan. Teori wacana Movie dan Laclau paling tertarik pada wacana-wacana yang dipersonalisasikan dan yang lebih abstrak. Gagasan bahwa wacana-wacana itu diciptakan, dipertahankan, dan diubah ke sejumlah praktik keseharian sifatnya implisit dalam teori ini. Yang terakhir, peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana, yang dilakukan tidaklah memilah-milah pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi soal representasi-representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Dalam menggarap wacana yang dekat dengan diri kita sendiri yang kita kenal, yang terutama menyulitkan adalah memperlakukannya sebagai wacana, yakni sebagai sistem makna yang dikonstruksi secara sosial yang sebenarnya bisa berbeda. Karena analisis merupakan bagian dari budaya yang dikaji sama-sama memiliki pemahaman akal sehat yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Kesulitannya adalah bahwa pemahaman-pemahaman akal sehatlah yang harus diselidiki. Analisis wacana memusatkan perhatiannya pada bagaimana beberapa pernyataan yang bisa diterima sebagai pernyataan yang benar atau dinaturalisasikan dan yang tidak benar. Terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai bidang analisis wacana. Semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.